Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imadi Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 fase E. Dan adapun elemen mata pelajaran itu adalah Pancasila, materi ajarnya adalah implementasi gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan masing-masing anggota kelompok serta mampu mengidentifikasi hal-hal penting dan berharga yang dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan baik dalam skala kecil maupun skala besar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, keterampilan bertanya, mengkaji wacana atau literasi dan menganalisa implementasi gotong royong, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Kemudian profil pelajar Pancasila, berpikir kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong dengan kode modul ajar PKN.E.10.A.7. Bagi sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar dari materi ini, silahkan cek di deskripsi, tinggal tool, Anda dapat ATP dan modul ajar. Sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, like, dan di share untuk mendapatkan notifikasi modul ajar berikutnya, dan tentunya akan memberikan motivasi bagi admin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita awali membahas materi ini tentang implementasi gotong royong dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Kalau mendengar kata gotong royong tentu sudah familiar bagi sahabat pembelajar dalam kehidupan sehari-hari, yang juga merupakan salah satu dari 6 profil pelajar Pancasila. Mengingat gotong royong merupakan ciri dari masyarakat Indonesia. Sebagai pelajar yang baik tentu akan mampu bekerja sama dengan sukarela sehingga segala pekerjaan akan lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama. Berbicara masalah gotong royong, ada beberapa kunci. Yang pertama, saat bekerja sama akan selalu merasa senang yang akan memberikan energi positif di setiap kegiatan. Yang kedua, akan bersikap proaktif tetapi tetap peka dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah mau berbagi, baik informasi, ilmu yang kita punya demi kemajuan kelompok maupun lingkungan sekitar. Penanaman nilai karakter gotong royong dengan melibatkan setiap komponen baik dalam lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan ini merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun atau memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan bekerja bersama-sama membantu tetangganya. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajatan.
Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan secara material atau berpikir tentang untung rugi. Mereka memiliki prinsip losata batisana yang mungkin kalau diartikan lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara. Nah, kemudian ada tradisi gemohing, yaitu gotong royong di warga Nusa Tenggara Timur dalam membantu warga tetangga kampung secara sukarela seperti membangun rumah, memanen, menanam di ladang, dan lain-lain. Atau ada istilah Marsialapari, yaitu budaya lokal yang ada di masyarakat Mandailing, Sumatera Utara yang melakukan gotong royong untuk saling tolong-menolong dalam hal berkebun. Atau di Bali ada istilah ngayah yang merupakan istilah bagi seseorang maupun kelompok yang bekerja dengan tulus ikhlas tanpa mendapat imbalan secara material. Ngayah merupakan sebuah kewajiban sosial masyarakat Bali. Menurut masyarakat Bali, dengan melakukan ngayah, mereka sekaligus telah menunaikan kewajiban sosial dan agama Hindu. Ngayah biasa dilakukan dengan gotong royong di Banjar atau mungkin sejenis RT di Jawa ataupun di tempat-tempat suci atau pura. Kemudian ada istilah mapalete bola, yaitu gotong royong membantu memindahkan rumah dengan diangkat bersama-sama. Gotong royong ini berasal dari Sulawesi Selatan. Dan mungkin banyak lagi istilah-istilah gotong royong ada di masyarakat Indonesia yang berbineka ini. Nah, sahabat pembelajar, selanjutnya mari kita lebih mendalami lagi mengenai gotong royong ini. Kita akan menggunakan metode pembelajaran jigsaw. Sahabat pembelajar akan dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok ini kita beri nama kelompok awal. Masing-masing dari anggota kelompok awal akan kita beri nomor anggota dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Masing-masing kelompok yang nomornya sama, nah inilah kita sebut dengan kelompok ahli. Masing-masing kelompok ahli akan bertugas mendiskusikan satu topik. Anggota kelompok dengan nomor urut 1 akan membahas tentang konsep gotong royong. Anggota kelompok ahli nomor 2 akan membahas makna penting gotong royong. Kemudian kelompok nomor urut 3 akan membahas contoh praktik gotong royong yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian anggota kelompok ahli yang mendapatkan nomor urut 4 akan membahas upaya melestarikan gotong royong. Dan anggota kelompok ahli dengan nomor urut 5 akan membahas tentang kendala gotong royong di era digital. Nah, selesai berdiskusi di dalam kelompok ahli, maka sahabat pembelajar akan kembali ke kelompok awal untuk menyusun laporan hasil diskusi di kelompok ahli tersebut. Selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Setelah selesai mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok tersebut, selanjutnya akan memberikan kesempatan kepada peserta diskusi dari kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok sahabat pembelajar di kelompok awal. Nah, demikian seterusnya sampai semua kelompok mendapat kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan atau feedback. Demikian seterusnya sampai semua kelompok mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan memberikan tanggapan atau feedback serta mempresentasikan hasil pembahasannya di kelompok awal di depan kelas untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok lain. Nah, baiklah sahabat pembelajar, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Nah, sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya untuk membahas materi-materi yang lain. Terima kasih.